Bab 115. 90. Bu Sekar berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah suaminya dengan senyum tipis. "Aku baik, Mas." Pak Bambang mengangguk, "Apa kamu masih terus melakukan terapi?" "Iya, aku masih rutin melakukan terapi. Kondisi mentalku juga semakin membaik. Sekarang aku fokus untuk membahagiakan diriku sendiri," jawabnya. Kata dokter, itu bisa mempercepat proses menghilangkan trauma di masa lalu. Pak Bambang mengangguk pelan. "Baguslah, Sekar. Aku senang mendengarnya." Bu Sekar menutup lemari, lalu menatap Pak Bambang dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku harap kamu juga bisa membahagiakan dirimu sendiri, Mas," ujarnya pelan tapi penuh penekanan. "Jangan menahan keinginan hatimu hanya untuk menyenangkan orang lain. Ikuti kata hatimu. Apa dan siapa yang membuatmu bahagia, kejarlah. Jangan dilepaskan." Pak Bambang terdiam. Kata-kata itu seolah menusuk pikirannya. Apa Aryo sudah memberitahu Sekar tentang Naomi dan Ryujin? Apakah Sekar sudah tahu semuanya? La mencoba mencari petunjuk di wajah tenang istrinya, tetapi Sekar hanya tersenyum samar, lalu berbalik merapikan barang-barangnya kembali, seolah tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Pak Bambang menarik napas dalam. Ada sesuatu dalam kata-kata Sekar yang membuat hatinya tidak tenang. Malam ini, Naomi duduk di sudut restoran yang cukup sepi, suasana di sekelilingnya terasa tenang. Hanya sesekali terdengar suara pelayan yang berlalu lalang mengantar pesanan. Namun, pikirannya jauh dari ketenangan. Ia menggenggam cangkir kopinya erat-erat, seolah mencari pegangan di tengah badai yang melanda hidupnya. Di depannya, seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan hitam duduk dengan sikap penuh hormat. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan suara tenang namun tegas. "Nyonya Naomi, perkenalkan, namaku Hiroshi Hatano. Saya asisten dari Tuan Natsuki." Beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa datang langsung ke sini. Saat ini, beliau masih ada urusan di Singapura. Namun, beliau telah meminta saya untuk membantu Anda. "Sampaikan saja kepada saya, apapun yang Anda butuhkan," ucap Hiroshi dengan nada profesional. Naomi menghela nafas pelan. Ada kelegaan kecil dalam hatinya karena Natsuki, kakaknya, masih peduli padanya meskipun hanya mengutus seorang asisten. Namun, masalahnya jauh dari kata sederhana. "Terima kasih, Hiroshi, karena bersedia membantuku," ujar Naomi dengan suara sedikit bergetar. "Tapi, apakah kamu yakin bisa melakukannya?" Hiroshi menatapnya sejenak, lalu dengan tenang menjawab, "Katakan saja apa yang Anda inginkan, Nyonya. Saya akan melakukan yang terbaik sebisa saya." Naomi menegakkan punggungnya. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain, meskipun hatinya sedang bergemuruh. "Aku ingin membebaskan anakku, Ryujin, dari penjara. Bagaimanapun caranya." Hiroshi tidak langsung merespons. Ia menarik nafas panjang, ekspresinya berubah lebih serius. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya ia berkata, "Nyonya, Anda tahu sendiri bahwa hukum di negara ini sangat ketat. Kepolisian di sini dikenal jujur, dan jarang ada yang mau menerima suap. Saya rasa akan sangat sulit untuk mengeluarkan Tuan Muda Ryujin melalui jalur belakang." 91. Naomi mengepalkan tangannya di atas meja, frustasi mulai memenuhi pikirannya. "Aku sudah menduganya," gumamnya. "Lalu, apakah ada cara lain?" Hiroshi menatapnya lekat-lekat. "Ada satu kemung dewi," katanya. "Jika orang yang melaporkan Tuan Muda Ryujin bersedia mencabut laporannya, mungkin prosesnya akan lebih mudah." Naomi tertawa sinis.
Itu bahkan lebih mustahil, Hiroshi. Orang itu adalah musuh Ryujin. Dia tidak akan mencabut laporannya, apapun yang terjadi. Hiroshi mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus memikirkan cara lain, Nyonya. Naomi menatapnya tajam. Itu yang kumaksud, Hiroshi. Aku ingin mengeluarkan Ryujin dengan cara ilegal. Hiroshi tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah Naomi dengan ekspresi penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat, ia bersandar sedikit ke belakang dan berbicara lebih pelan. Sebenarnya, bisa saja. Tapi setelah itu, Anda dan Tuan Ryujin harus segera meninggalkan negara ini dan bersembunyi di tempat yang cukup jauh agar sulit dideteksi. Naomi mengangguk, ekspresinya penuh tekad. Itu juga yang aku inginkan. Aku tidak mau lagi tinggal di negara ini. Tidak ada lagi yang mengikatku di sini. Matanya menerawang, memikirkan semua yang telah ia lalui. Bagaimana kehidupannya hancur, bagaimana Pak Bambang, satu-satunya orang yang dulu selalu ia andalkan, kini telah pergi dan meninggalkannya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya bertahan di tempat ini. Hiroshi melihat ekspresi Naomi dan mengerti bahwa wanita di hadapannya benar-benar sudah mengambil keputusan. Ia lalu berkata, "Baiklah, Nyonya. Akan saya pikirkan caranya. Saya hanya meminta Anda untuk bersabar. Ini bukan hal yang mudah, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak gagal." Naomi menatap Hiroshi dalam-dalam. "Lakukan sesuai yang kamu inginkan, Hiroshi. Aku percaya padamu." Hiroshi mengangguk, lalu menyesap kopinya pelan. Ia tahu, mereka harus melangkah ke jalan yang berbahaya. 92. Hiroshi mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Lah tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tapi ini adalah perintah Nyonya Naomi, dan dia tidak berani membantahnya. Ia menekan nomor Natsuki dan menunggu beberapa detik sebelum suara berat lelaki itu terdengar di seberang. "Ada apa, Hiroshi?" "Tuan, aku butuh bantuanmu. Nyonya Naomi memintaku membebaskan Tuan Muda Ryujin dari penjara," ujar Hiroshi tanpa basa-basi. Di ujung telepon, Natsuki terdiam sejenak. Ia mendesah panjang sebelum menjawab. "Hiroshi, kau sadar apa yang kau ucapkan? Ini bukan hal sepele. Jika kita gagal, Ryujin akan dikirim ke penjara khusus dengan pengamanan lebih ketat. Setelah itu, tidak akan ada cara untuk mengeluarkannya." "Aku mengerti, Tuan. Tapi, Naomi bersikeras dan tidak menerima penolakan. Dia menginginkan ini segera," jawab Hiroshi dengan suara tegang. Ada jeda singkat sebelum akhirnya Natsuki berkata, "Aku tidak bisa turun tangan langsung. Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku di sini. Tapi aku bisa menyuruh beberapa orang untuk membantumu. Kau yang akan mengatur eksekusinya." Hiroshi mengangguk meskipun Natsuki tak bisa melihatnya. "Terima kasih, Tuan. Saya akan melakukannya dengan hati-hati." "Dengar baik-baik, Hiroshi," suara Natsuki terdengar lebih tajam, "jangan sampai tertangkap. Jika ada satu kesalahan saja, bukan hanya Ryujin yang tamat, tapi kalian semua." Hiroshi menelan ludah, memahami betul beratnya situasi ini. "Aku mengerti, Tuan. Kami akan bergerak dengan rencana yang matang." Setelah telepon berakhir, Hiroshi menarik napas panjang. Ia tahu pekerjaannya kali ini agak sulit dan berbahaya. Malam itu langit gelap tanpa bintang, seakan mendukung rencana yang telah disusun oleh Hiroshi dan anak buahnya. Di dalam sebuah ruangan kecil yang diterangi cahaya redup,
mereka berkumpul mengatur strategi untuk membebaskan Ryujin dari penjara dengan sempurna. Jimmy menatap Hiroshi dengan serius. Tuan, saya sudah mendapat informasi dari Matthew. Besok malam dia akan piket, dia mulai berjaga pukul 7 malam, dan biasanya pukul 11 mereka mulai bergantian tidur selama 1 jam. Hiroshi mengangguk, matanya tajam menembus kegelapan ruangan. Bagus. Itu berarti kita punya waktu 1 jam untuk bergerak saat yang lain tidur. Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Lalu, siapa yang akan mengawal Ryujin keluar dari penjara menuju pintu belakang? Saya sendiri tuan yang akan mengantarkan Tuan Ryujin, jawab Jimmy. Salah satu polisi yang bertugas besok adalah orang baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Saya akan menyamar menjadi polisi itu. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Hiroshi. Ide yang bagus, Jimmy. Aku percaya padamu. Tapi tetap. 93. Harus ada rencana cadangan. Kita tidak boleh membiarkan satu kesalahan kecil menghancurkan segalanya. Saya mengerti, Tuan, kata Jimmy dengan nada penuh keyadewi. Matthew sudah memastikan semuanya. Dia akan mengatur semuanya agar saya bisa lebih leluasa bergerak. Begitu saatnya tiba, saya akan membawa Tuan Ryujin keluar. Hiroshi bersandar di kursinya, jarinya mengetuk meja perlahan. Aku akan berada di samping lapas, mengawasi dari luar dan menyabotase CCTV. Pastikan kau tetap waspada. Sekali saja ada gerakan mencurigakan, kita hentikan rencana ini. Siap, Tuan, jawab Jimmy dengan mantap. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Malam itu mereka kembali menyusun detail rencana dengan teliti. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kemung dewi dipikirkan. Esok malam adalah kesempatan mereka, kesempatan yang tidak boleh gagal. Di dalam sel yang sempit dan suram, Ryujin duduk termenung, kedua tangannya bertumpu pada lututnya. Pikirannya melayang entah kemana, matanya kosong menatap lantai dingin di depannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang polisi berhenti di depan selnya. Pria itu bertubuh tegap dengan seragam yang terlihat rapi. Kamu yang bernama Ryujin? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Ryujin mendongakkan kepala, menatap pria itu dengan mata tajam. Iya, jawabnya singkat. Polisi itu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Kemarilah." Ryujin bangkit perlahan dan melangkah mendekati jeruji besi. Ia menatap pria itu penuh selidik. "Aku kesini diutus oleh ibumu, Naomi," lanjutnya. "Besok, anak buah pamanmu akan membebaskanmu. Kamu harus bersiap-siap." Ryujin diam sejenak, mencerna informasi itu. Rahangnya mengeras, tapi matanya tetap tenang. "Jam berapa?" tanyanya akhirnya. "Di atas jam 11 malam," jawab polisi itu cepat. Ryujin mengangguk pelan, tidak menunjukkan emosi apapun. Tanpa berkata lebih lanjut, polisi itu segera pergi, melangkah dengan tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ryujin kembali duduk, menatap kosong ke dinding. Besok, segalanya akan berubah. Besok malamnya, nampak seorang polisi baru yang baru saja keluar dari rumahnya. Dengan langkah cepat dia menuju kendaraan yang terparkir di teras depan rumahnya. Namun, langkahnya terhenti ketika beberapa pria menghadangnya. Salah satunya adalah Daryl, anak buah setia Hiroshi. "Siapa kalian?" tanya polisi baru itu dengan nada curiga. 94. Daryl hanya menyeringai sinis. "Tidak perlu banyak tanya,
Lalu Daryl menoleh ke arah anak buahnya dan berkata, "Tangkap dia." Tanpa peringatan lebih lanjut, orang-orang itu segera meringkusnya, menahannya sebelum sempat memberi perlawanan. Sementara itu, di tempat lain, Jimmy yang telah menyamar sebagai polisi baru, tengah memasuki ruangan kantor lapas, tempat Ryujin dikurung. Seorang polisi berperut buncit menghampiri Jimmy dengan tatapan menyelidik. "Kamu polisi baru itu?" tanyanya dengan suara berat. Jimmy tersenyum tipis, berusaha menunjukkan sikap ramah. "Iya, Pak. Perkenalkan, saya Anthony, polisi baru yang ditugaskan di lapas ini," ucapnya, berbohong tanpa ragu. Polisi itu mendengus kecil, menatapnya dari kepala hingga kaki. Kalau kamu mau aman bekerja di sini, turuti saja perintahku. Jangan banyak membantah." Jimmy mengangguk cepat. "Baik, Pak," jawabnya, memastikan tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Matthew memanfaatkan situasi dengan mengajak para polisi lain mengobrol, mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang mencurigakan. Matanya melirik jam di dinding pukul 10.45 malam. Tak lama, Jimmy datang membawa 4 cangkir kopi dan membagikannya kepada semua orang. Tanpa berpikir panjang, para polisi pun meminum kopi tersebut. 10 menit berlalu. Perlahan, efek dari kopi yang telah dicampur sesuatu itu mulai bekerja. 2 polisi yang duduk di hadapan Matthew mulai menguap berkali-kali, kelopak mata mereka terasa semakin berat. "Kalian berdua jagalah dulu. Aku ngantuk sekali, ini giliranku tidur. Jangan sampai ada masalah," ucap polisi gendut tadi sebelum merebahkan tubuhnya di atas sofa. Polisi lainnya ikut terlelap, meninggalkan Matthew dan Jimmy yang kini masih terjaga. Matthew menoleh ke arah Jimmy, lalu berbisik, "Sepertinya sudah aman." Jimmy mengangguk, matanya berkilat tajam. Aku harus segera bertindak sebelum mereka bangun," gumamnya pelan, bersiap menjalankan rencana berikutnya. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Hiroshi berdiri di kejauhan, mengamati penjara dengan tatapan tajam. Angin dingin berhembus, membawa aroma aspal basah setelah hujan sore tadi. Di telinganya, suara radio komunikasi terdengar samar. "Tuan, semua polisi sudah tertidur. Matthew sudah memberikan saya kunci sel tempat Tuan Ryujin berada." Suara Jimmy terdengar dari alat komunikasi kecil yang terpasang di telinga Hiroshi. "Bagus. Pastikan kau tidak menarik perhatian. Kamera akan kusabotase dalam 2 menit, jawab Hiroshi pelan namun tegas. Di dalam lapas, Matthew kemudian mendekati polisi yang berada di ruang CCTV dan mengajaknya mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari layar CCTV, agar polisi itu tidak menyadari kalau kameranya sedang disabotase. Jimmy lalu bergerak cepat, mengamati sekitar. Sementara itu, di luar, Hiroshi mulai bekerja. Ia menekan 95. Beberapa tombol di perangkat kecilnya, mengakses sistem keamanan yang telah ia pelajari selama berminggu-minggu. Dalam hitungan detik, layar CCTV menampilkan gangguan statis. Kamera mati. Jalan aman, lapor Hiroshi. Jimmy tidak membuang waktu. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju sel tempat Ryujin dikurung. Matthew sudah menyiapkan kunci duplikat sebelumnya, jadi pekerjaan Jimmy akan semakin mudah. Ketika pintu sel terbuka perlahan, Ryujin menatap Jimmy dengan tatapan tajam namun penuh pengertian. "Kamu orang yang dikirim ibuku." Jimmy mengangguk. "Gantilah bajumu dengan cepat. Lalu ikuti aku. Jangan bersuara." Ryujin lalu berganti pakaian yang serupa dengan Jimmy dan keluar dengan gesit.
Mereka berjalan melewati lorong dengan langkah yang sudah diperhitungkan. Di pos jaga, 2 polisi masih tertidur pulas, sementara satu lainnya sibuk dengan ponselnya, tidak menyadari ada orang yang lewat. Di luar, Hiroshi sudah menunggu dengan mobil van hitam, mesinnya menyala pelan. Begitu mereka berhasil keluar melalui pintu belakang, Ryujin langsung masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Jimmy.